Selamat pagi, bertemu kembali dalam pembelajaran IPA yang pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Namun sebelumnya kita harus tahu bahwa di dalam tubuh manusia ada proses pengeluaran selain ekskresi. Yang pertama kita sebut defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa hasil pencernaan. Yang kedua, ekskresi proses pengeluaran sisa hasil metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang ketiga, ada istilah sekresi, proses pengeluaran oleh kelenjar berupa enzim atau hormon. Dan ini yang dikeluarkan ini masih dimanfaatkan oleh tubuh kita. Berikutnya, apa sajakah yang termasuk alat ekskresi pada manusia? Alat ekskresi pada manusia ada 4. Yang pertama, ginjal, kemudian kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, urea, kemudian garam. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, sedangkan hati mengeluarkan empedu. Nah, sekarang kita akan membahas sistem urin. Perhatikan gambar berikut. Di dalam tubuh kita, seperti pada gambar ini, terdapat alat yang fungsinya untuk menyaring darah yang kita sebut ginjal. Ginjal ini bentuknya seperti kacang merah, berwarna merah marun, terletak di kiri dan kanan ruas tulang pinggang yang terdapat di dalam rongga perut. Nah, dari sini kalau kamu perhatikan bahwa ginjal kita ada 2, tetapi letak ginjal kiri dan ginjal kanan tidak sama tingginya. Ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan karena letak hati yang lebih tinggi pada bagian kiri ini. Kemudian dari ginjal ada saluran. Saluran ini namanya ureter. Kemudian ini adalah kandung kemih. Dari kandung kemih nanti ada saluran namanya uretra, yaitu saluran untuk mengeluarkan urin dari tubuh kita. Nah, berikutnya, kalau ginjal kita potong secara melintang, maka bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama korteks atau kulit ginjal, yang ini dia. Kemudian ada medula atau sumsum ginjal, yang ini. Ini namanya medula atau sumsum ginjal. Kemudian paling dalam ini adalah rongga ginjal. Nanti rongga ginjal akan berhubungan dengan saluran ureter. Nanti ureter ini menuju ke kandung kemih. Nah, nanti pada ginjal ada arteri ginjal, kemudian ada juga pena ginjal. Nah, kita lanjut. Sebagaimana di awal sudah Bapak sampaikan bahwa fungsi ginjal adalah untuk menyaring darah, maka di dalam ginjal terdapat bagian yang berfungsi menyaring darah yang kita sebut namanya nefron. Nah, kalau kita lihat ginjal ini kita potong sebagian seperti ini, maka kita perbesar bentuknya seperti ini. Nah, nefron ini terdiri dari badan Malpighi, yang ini badan Malpighi, dan saluran panjang atau tubula, ini tubula. Dari sini sampai kemari, ini namanya tubula. Sekali lagi, nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubula. Nah, nanti badan Malpighi ini terdiri dari yang di bagian dalam ini berupa anyaman pembuluh darah, kita sebut namanya glomerulus. Sedangkan yang berbentuk mangkuk ini kita sebut namanya kapsul Bowman. Jadi badan Malpighi terdiri dari glomerulus dan simpai Bowman. Kita lanjut. Nah, ini bagian-bagian dari tubulus yang lebih terperinci lagi.
sekali lagi, ini badan Malpighi terdiri dari Symphybomen yang ini, kemudian glomerulus. Nah, ini tubulus yang panjang ini dibagi-bagi lagi. Tubulus yang dekat dengan badan Malpighi yang ini kita sebut namanya tubulus contortus proximal. Nah, sedangkan yang melengkung ini disebut lengkung Henle atau ansa Henle. Kemudian ini tubulus yang berada jauh dari badan Malpighi disebut tubulus contortus distal. Nah, ini bagian arteri, tempat masuknya darah ke dalam ginjal, ini pena. Setelah darah disaring, maka darah akan keluar melalui pena ginjal atau pena renalis. Kita lanjut. Nah, ketika ginjal melakukan penyaringan darah, maka diawali prosesnya itu darah kotor masuk melalui arteri. Nah, setelah masuk melalui arteri, yang ini dia, masuk melalui, kemudian akan mengalami filtrasi, penyaringan di dalam badan Malpighi. Nah, alat penyaringnya adalah glomerulus. Hasil penyaringannya akan dikeluarkan melalui tubulus contortus proximal. Nah, ternyata hasil penyaringan yang dikeluarkan pada tubulus contortus proximal masih mengandung zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Sehingga di tubulus contortus proximal sampai kepada bagian tubulus contortus distal masih terjadi proses reabsorpsi. Nah, kemudian setelah itu dia akan masuk ke tubulus contortus distal. Di sini terjadi penambahan zat-zat yang akan dikeluarkan dan akhirnya akan berujung pada tubulus contortus, maksudnya tubulus collectivus. Sekali lagi, proses filtrasi terjadi di sini, di glomerulus. Reabsorpsi utamanya terjadi di contortus proximal sampai kepada ini. Nah, kemudian proses augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Nah, demikian proses penyaringan darah yang terjadi pada ginjal. Nah, kita akan bahas lebih terperinci agar kamu lebih memahami proses yang terjadi pada nefron itu. Yang pertama filtrasi. Proses penyaringan darah ini berlangsung di glomerulus yang terdapat di dalam badan Malpighi. Yang disaring adalah darah. Yang tidak disaring itu eritrosit, sel darah merah, keping darah, dan protein darah. Nah, hasil penyaringannya kita sebut namanya urin primer atau filtrat glomerulus. Nah, urin primer ini masih mengandung air, urea, glukosa, asam amino, garam-garaman, dan seterusnya. Nah, itu proses filtrasi. Nah, yang kedua, proses reabsorpsi terjadi di tubulus proximal. Yang diserap di dalam tubulus proximal ini adalah glukosa dan asam amino, karena ini masih berguna bagi tubuh. Nah, setelah diserap, hasilnya berupa urin sekunder. Nanti di sini urin sekunder ini mengandung air, urea, garam-garaman. Nah, proses yang ketiga kita sebut augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang akan dibuang. Terjadinya di mana? Di tubulus distal. Hasilnya kita sebut urin tertier atau urin sebenarnya. Nah, kandungan urin tertier itu ada air, ada amonia, ada zat warna urobilin. Jadi, sekali lagi, proses yang terjadi pada nefron itu ada 3, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Dan ingat di mana masing-masing terjadinya serta apa yang dihasilkan. Nah, kalau pada proses filtrasi disebut urin primer, pada reabsorpsi disebut hasilnya urin sekunder, baru pada augmentasi disebut urin tertier atau urin
sebenarnya. Kita lanjutkan. Bagaimanakah jalannya urin sampai keluar dari tubuh kita? Maka itu dimulai dari ginjal. Nah, di ginjal ini darah akan mengalami penyaringan. Kemudian hasil sisa penyaringan itu akan disalurkan melalui yang ini namanya ureter, baik ureter sebelah kanan maupun ureter sebelah kiri. Nah, urin itu akan ditampung sementara di dalam kantung urin. Jika kantung urin sudah penuh, maka akan timbul rasa untuk buang air kecil, sehingga urinnya akan dikeluarkan melalui saluran namanya uretra. Dari uretra baru dia keluar tubuh. Berikut kita akan membahas kelainan-kelainan pada ginjal. Nah, yang pertama itu disebut neprosis. Neprosis ini kondisi ketika membran glomerulus bocor, sehingga menyebabkan sejumlah besar protein keluar dari darah menuju urin. Artinya, darahnya mengandung protein. Kemudian nefritis glomerulus. Ini radang membran filtrasi glomerulus. Penyebabnya yang secara umum adalah alergi terhadap bakteri Streptococcus. Yang ketiga, pyelonefritis, radang seluruh bagian ginjal. Kerusakan ini sering dimulai dengan infeksi bakteri pada rongga ginjal atau pelvis, kemudian melebar ke bagian utama ginjal. Yang keempat, sistisis, radang kantung kemih. Biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, zat kimia, atau luka. Nah, batu ginjal yang kelima, ini terbentuk bisa di saluran dan rongga ginjal. Nah, batu ginjal ini terbentuk dari asam urat, kalsium, fosfat, asam oksalat, dan lain-lain yang terbentuk di dalam ginjal. Nah, berikutnya adalah penyakit yang sering dijumpai yang berhubungan dengan ginjal. Yang pertama, diabetes insipidus. Biasanya ditandai dengan pengeluaran air kencing yang berlebihan. Nah, kemudian ada oligorea. Ini jika jumlah urin sedikit. Kemudian ada radang ginjal, ini infeksi oleh bakteri. Kemudian pyelonefritis, penyempitan saluran ginjal. Kemudian ada penyakit batu ginjal atau kencing batu. TBC ginjal, ini ginjal berongga-rongga. Uremia, keracunan air seni akibat kerusakan ginjal. Albuminuria, urin mengandung protein. Nefritis, itu infeksi peradangan akibat bakteri Streptococcus. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Setelah kamu mempelajari materi yang Bapak berikan, silakan kamu kerjakan tugas berikut ini. Setelah kamu mempelajari materi yang sudah diberikan, maka silakan kerjakan soal latihan berikut. Nanti hasilnya kamu kirimkan di Classroom. Nah, yang pertama, sebutkan pengertian ekskresi. Yang kedua, apa saja alat ekskresi manusia dan zat yang dikeluarkan. Nanti sebut alat ekskresinya, kemudian sebutkan zat yang dikeluarkan. Yang ketiga, sebutkan 3 lapisan atau bagian-bagian ginjal. Keempat, sebutkan 3 proses yang terjadi di nefron. Kemudian, masing-masing di mana terjadinya dan masing-masing apa yang dihasilkan. Kemudian yang kelima, sebutkan 2 contoh penyakit pada ginjal. Nah, nanti kamu sebut nama penyakit dan juga kamu beri keterangan apa penyebabnya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kamu tetap semangat, jaga kesehatan, dan teruslah belajar.